Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-allamah al-habib Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi. Wa imadus salah wa ruhuha al-huduru wa tafahumu wa ta'zimu lillahi ta'ala wa raja'u bihi wal ikhlasu lah. Wa bil hadis inna allaha muqbilun ala al-musalli ma lam yaltafit, intaha. Fa kaifa biman yaltafitu biqalbih. Wa bil hadis aidan anna al-'abda idza qama ila as-salah rafa'a Allahu al-hijab bainahu wa baina 'abdihi wa wajahahu biwajhihi al-karim wa qamatil malaikatu min ladun mankibaihi ilal hawa yusallun bi salatihi wa yu'minuna ala du'aihi wa annal musalliya la yuntharu alaihi albirru min ananis sama ila mafriqi ra'sih wa yunadihi munadin law alimal munaji may yunaji maltafata wa anna abwabas sama tuftahu lil musallin wa anna allaha yubahi bil malaikatahu wa anna allaha yubahi malaikatahu bi sidqil musalli ila akhir. Makna daripada kalam al-allamah al-habib Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Kehadiran hati, pemahaman, pengagungan dan pelaksanaan salat dengan penuh harap dan ikhlas merupakan tiang dan ruh salat. Wa imadus salah wa ruhuha al-hudur wa tafahum wa ta'zim lillahi ta'ala wa raja'u ilaih wal ikhlasulah. Kehadiran hati, memahami apa yang dibaca, mengagungkan yang disembah dalam pelaksanaan salat, ditambah lagi dengan penuh harap dan ikhlas merupakan tiang dan rohnya sembahyang, rohnya salat. Jadi kehadiran hati, pemahaman, pengagungan, penuh harap itu merupakan bagian daripada khusyuknya seseorang di dalam sembahyang. Sebagaimana telah disebutkan dahulu, Imamul Ghazali mengatakan bahwa sembahyang itu khusyuk, disebut khusyuk apabila orang yang sembahyang ini pertama hatinya hadir, kedua paham dengan apa yang dibaca, yang ketiga ada ta'zim, ada mengagungkan. Rasa mengagungkan itu ada sewaktu membaca bacaan. Yang keempat ada harap, ada takutnya. Yang kelima ada harapnya. Dan keenam ada malunya, malu kepada Allah. Jadi bila sembahyang itu terhimpun 6 perkara itu, maka sembahyang disebut adalah khusyuk ngarannya. Kehadiran hati maksudnya adalah hati kita hadir. Arti hati hadir itu hati kita berada di dalam tubuh kita. Maksudnya hati kita kadang melayang dari apa yang kita kerjakan. Jadi kita waktu mengucap Fatihah, hati kita benar-benar hadir bahwa kita sedang mengucap surah Fatihah. Waktu membaca surah, hati kita hadir bahwa kita ini sedang membaca surah. Waktu ruku, hati kita sadar, hati kita hadir bahwa kita ini sedang ruku. Waktu i'tidal, kita sadar, kita tahu, kita hadir bahwa kita ini sedang dalam i'tidal. Nah seterusnya sampai salam. Itu ngarannya adalah hadirnya hati, kehadiran hati. Bagian daripada khusyuk. Bila sudah hati kita hadir dengan apa yang kita baca dalam sembahyang itu,
dan hati kita hadir dengan apa yang kita kerjakan dalam sembahyang, hanyar kita bisa takzim, mengagungkan. Mengagungkan ini sesudah hadir. Kalau hati kita kada hadir, mustahil kita bisa mengagungkan. Kita sembahyang umpamanya keingatan di rumah, maulah kita mengagungkan Allah. Jadi andaknya takzim, mengagungkan Allah itu andaknya sesudah hudurul qalbi, sesudah hadirnya hati. Hadir hati modal pertama untuk takzim, membesarkan. Membaca Al-Quran itu ada takzimnya. Dalam hati itu ada rasa membesarkan terhadap ini kalam Allah. Ruku kita menyembah kepada Allah, itu ada takzimnya, ada takzim. Lain hal kita membaca surat kabar. Kita membaca surat kabar, kita hadir hati, kita baca surat kabar. Tapi adalah takzimnya, kada merasakan takzim kita. Kenapa? Karena kita baca ini surat kabar. Jadi kalau kita membaca surat kabar, hati kita tuh hadir. Hati kita hadir, kita baca itu Quran, surat kabar. Tapi di situ kada ada ta'zim. Lain hal kita membaca Al-Quran. Nah, kalau kita baca Al-Quran, hati kita hadir dengan apa yang kita kata, di situ ada ta'zim. Ada rasa membesarkan bahwa ini adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya pengagungan. Nah, kemudian pelaksanaan salat dengan penuh harap. Kita sembahyang tentu ada harapnya, baik parahatan sembahyang itu maupun sesudah sembahyangnya, itu pasti ada raja, harap, dan ada pula lawanannya takut kepada Allah. Dalam surat Fatihah itu pun kalau kita memahami, kalau kita hadir hati, kita paham, itu ada takut dan harapnya. Sebutin surah Fatihah. Di waktu kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, itu adalah hati kita paling nyaman, hati kita paling gembira, hati kita berbunga-bunga begitu kita mengucap Ar-Rahmanir Rahim, bahwa Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang. Artinya orang zat yang sedang aku sembah ini, zat yang sedang aku munajat ini, zat yang sedang aku minta ini, orangnya maha pengasih, maha penyayang. Nah, bila kita menyadari bujur makna Ar-Rahmanir Rahim, mau kada mau kita pasti ada harapnya, harap disayangi Allah, harap dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kada aneh orang-orang dahulu ada yang mengulang-ulang sampai 70 kali kalimat Ar-Rahmanir Rahim itu. Kenapa? Karena merasa begitu nikmatnya, begitu nyamannya mengucap Ar-Rahmanir Rahim itu. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir, diulang-ulang. Karena itu menambah kenikmatannya. Nah, begitu kita mengucap Maliki Yaumiddin, itu sudah berubah hati kita. Kenapa? Karena Malik Yaumiddin itu artinya adalah raja pada hari kiamat nanti. Raja pada hari kiamat nanti. Setiap kita mendengar kalimat raja itu, raja di hari kiamat, itu hati kita pasti ada perasaan takutnya. Karena kita akan dipanggilnya kaina oleh raja itu, kita nantinya akan dimintai tanggung jawab oleh raja itu. Nah, ada takutnya, ada haibah atau ada khauf yang tersimpan dalam Maliki Yaumiddin. Jadi sembahyang itu adalah beberapa irama. Kadang-kadang hati kita takut, kadang-kadang hati kita ini harap, kadang-kadang hati kita nyaman, kadang-kadang hati kita sakit. Itu perjalanan di dalam sembahyang. Nah, kemudian dan ikhlas. Ikhlas ini hendaknya mulai awal sembahyang sampai meninggal dunia. Itu mesti ikhlas.
Ikhlas itu dituntut mulai kita sebelum melakukan sembahyang sampai kita mati, kita ikhlas dengan sembahyang itu. Kalau kada demikian, jelas sudah kada diterima oleh Allah. Ikhlas artinya dorongan, motivasi yang menggerakkan kita untuk sembahyang karena Allah. Nah, itu adalah ikhlas. Makanya disunatkan di dalam niat itu dibuat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu untuk mengingatkan kita agar sembahyang ini jangan karena yang lain, mesti lillahi ta'ala. Merupakan tiang dan roh salat. Artinya sembahyang nang kadada rohnya itu sudah jelas kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seapa ada sembahyang kita itu yang hidup, mungkin ada 1/10-nya, mungkin ada 1/6-nya, ada separuhnya, ada seperempatnya. Nang hidup itulah yang sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sembahyang kita. Nah, jadi sembahyang merupakan sesuatu yang paling penting sesudah syahadatain, sesudah 2 kalimat syahadat. Ini pembahasan mengenai sembahyang ini mesti rinci, mesti panjang lebar, dipahami bujur-bujur tentang syarat-syaratnya sah sembahyang, syarat-syarat sembahyang itu bisa diterima Allah, mesti kita dalami. Karena sembahyang ini adalah utama. Awal-awal yang dihisap Allah pada hari kiamat, yang dikontrol amal kita, ibadah sembahyang. Sebelum Allah menghitung puasa, zakat, yang lain-lainnya, yang pertama dilihat adalah salatihi, sembahyangnya seorang hamba itu. Bila sembahyangnya bagus, yang lain itu menggiring menjadi bagus. Jadi sembahyang yang pertama dahulu syarat sahnya. Ini tahu semuaan sudah kita. Syarat sah sembahyang. Arti syarat sah itu sebuting aja kada sah sembahyang. Bila kada sah sembahyang itu tanggung jawabnya kada beres. Kalau sembahyang ini sah, tanggung jawab kita sudah beres. Bapahala kada bapahala itu lain kisahnya. Kita dituntut oleh Tuhan, dituntut oleh agama sembahyang. Artinya sembahyang yang sah. Kalau sembahyang kita sah, kita sudah melepaskan tanggung jawab. Bapahalakah, kadakah itu urusan lain lagi. Nah, jadi syarat sah sembahyang yang perlu diketahui. Pertama, ujar ulama fikih, ini bagian ulama fikih, syarat sah sembahyang ini suci dari najis. Tempat, pakaian, badan. Tempat, pakaian, badan mesti suci daripada najis. Suci daripada hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Itu syarat sah. Ketiga, menutup aurat. Menutup aurat. Aurat ini sedikit saja kita buka, kada sah sembahyang. Misal rambut bini-bini sabila saja ada kelihatan, kada sah sembahyang. Karena rambut itu bagian daripada aurat. Jadi bini-bini perlu hati-hati rambut. Biasanya rambut itu nang masalah. Karena itu syarat sah mesti tertutup aurat. Keempat, masuk waktu. Masuk waktu. Sembahyang di luar waktu, kalau sebelumnya kada sah, kalau sesudahnya sah aja. Nah. Jadi sembahyang masuk waktu, belum waktu sembahyang kada sah. Kalau sudah limpah waktu sembahyang sah aja itu qadaan jadinya. Makanya ada di dalam kitab fikih disebutkan orang selama 60 tahun, selama 60 tahun sembahyangnya itu terus di luar waktu. Selama 60 tahun hidup sembahyangnya saben hari di luar waktu.
Inya wajib mengqadha cuma sehari semalaman. Wajib mengqadha sehari semalaman. Orang ini saben hari sembahyang hingga belum waktunya. Zuhur tanggal 12 sembahyang, asar jam 3 sembahyang, maghrib jam 6 sembahyang, isya jam 7 sembahyang, subuh jam 4 sembahyang. 60 tahun berlaku ini. Nah, inya wajib mengqadha sehari semalaman. Nang selanjutnya tuh sah aja lagi. Nang pertama tuh aja nang kada sah. Kenapa? Karena hari kedua hukumnya mengqadha hari semalam, hari ketiga mengqadha hari kedua, hari keempat mengqadha hari ketiga, hari kelima mengqadha hari keempat sampai 60 tahun. Nang pertama aja nang kada sah. Nang sebelum waktunya. Nah, jadi masuk waktu itu syarat sah sembahyang. Yang kelima, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini zan, sangkaan kuat kita. Dada kita ini arahnya ke Baitullah. Kita sangkaan kita kuat bahwa dada kita ini adalah ke arah Ka'bah. Untuk mengetahui kayak apa itu diperlukan kompas. Ada kawatarawahan, ada kompas. Nah, bila kompasnya ada, ukasana arah, lalu kita kawa mengambil sangkaan kita kuat bahwa dada kita ini arahnya ke kiblat, Ka'bah. Yang keenam, al-ilm bi kaifiyatis shalah, mengetahui cara sembahyang. Artinya mengetahui cara sembahyang ini adalah kawa membedakan yang mana rukun, yang mana kada rukun. Nah, jadi orang nang sembahyang itu syarat sahnya juga mengetahui nang mana nang rukun, nang mana kada rukun. Kunut rukun kah? Tahunya. I'tidal rukun kah? Tahu. Tasahud awal tuh wajib kada? Tahu. Tasahud akhir ingat mana batasnya nang wajib? Tasahud awal ingat mana batasnya? Tasahud akhir bintang mana batasnya? Fatihah wajibkah, surah wajibkah? Nah, itu mesti tahu. Mesti tahu itu. Amunnya kada tahu, kada sah sembahyangnya, walaupun pas, walaupun bujur. Amunnya meyakini jadi semuaan gawian sembahyang itu wajib, nah sah aja itu. Sah aja. Atau ujarnya gawian sembahyang tuh ada nang sunat, ada nang wajib. Aku kada tahu nama nang wajib, nang sunat, sah aja juga itu. Cuma kada tahu ya mana kan nang wajib, nama nang rukun, nama nang kada, aku kada tahu. Tapi aku yakin dalam sembahyang tuh ada rukun, ada nang kada. Membedakan kada kawa. Nah, itu sah aja juga kalau demikian pendapatnya, ya i'tikadnya. Kada tahu. Amun ditakuni orang, jurang kono tuh rukun lah. Rukun berarti kada sah ngarannya itu. Nah, jadi kau membedakan nama rukun, nama kada, itu termasuk syarat sah juga. Amunnya talamah sedikit, sah juga dianggapnya rukun semuaan. Atau jarinya ada rukun, ada kada, cuma kalau kada tahu membedakan, ayo juga. Mengetahui cara-cara sembahyang. Yang ketujuh, ijtinabul mubtilat, menjauhi hal-hal yang membatalkan sembahyang. Nah, mesti tahu sembahyang itu apa-apa yang membatalkannya. Bila kada tahu pembatal sembahyang, nah kada kawasah sembahyangnya. Kenapa? Karena barangkali kita gawi yang membatalkan. Menaguk liur sembahyang, ngerasa ada kopi susu ada, batal sembahyangnya. Rasa manis lamak ada, itu batal sembahyang. Nah, jadi mengetahui hal-hal yang membatalkan sembahyang dan menjauhinya termasuk syarat sah sembahyang.
mun kada tahu membatalkan napa-napa kada tahu bah kada sah sudah sembahyangnya. Kemudian fi'lul arkan, melakukan rukun-rukun sembahyang. Nah itu syarat sahnya sembahyang. Bila kita lakukan yang demikian tadi, sembahyang kita sah. Ibarat kita minjam baju lawan orang, baju sudah kita bulikakan. Itu pengertian sah. Kita injam piring lawan orang, kita bulikakan piringnya, nah itu sah sudah ngarannya. Kita sudah lepas tanggungan. Masalah ampun piring ini dibulikakan itu sarik atau suka tuh lain kisahnya. Piring sudah kita bulikakan. Nah, sembahyang sudah kita gawe. Jadi jar Imam Fakhrul Razi mengatakan orang yang sembahyangnya itu bagus, sembahyangnya dengan adab, sembahyangnya dengan khusyuk, laksana orang yang minjam baju. Minjam baju dipakai, tuntung makai, ditapasakan, dilipatakan, digusok, diharumi, hanya diatarna orangnya. Nah suka kada orangnya, suka mat baju bersih pada asal. Amun kita minjam baju lawan orang, dipakai, ditapasakan kada, bajunya berigat-rigat, batimbay pulang mau unjuk, kayak apa gara-gara ampun baju. Nah kayak itulah sembahyang contohnya. Tapi sudah dibulikakannya, batimbay kan sudah dibulikakannya, sudah lapas tanggung jawabnya, kewajibannya sudah gugur artinya. Masalah ampun baju itu karena kada menjami lagi itu lain kisahnya. Nah, syarat sah sembahyang. Nah kemudian sesudah syarat sah itu kita ketahui, nang kada kalah pentingnya lagi adalah syaratul kabul, syarat diterima sembahyang. Syarat diterima sembahyang ini ada sifatnya dilakukan sebelum sembahyang, ada dilakukan parahatan sembahyang. Ini supaya diterima sembahyang. Supaya sembahyang kita ini diterima, ada hal-hal yang kita lakukan sebelum sembahyang, ada yang parahatan sembahyang. Nang sebelum sembahyang napa? Pertama tobat. Tobat daripada dosa-dosa nang mengakibatkan sembahyang kita itu kada diterima Allah Ta'ala. Di dalam hadis beberapa macam banyak dosa-dosa yang bila kita lakukan itu kita kada tobat, sembahyang kita kada diterima Allah. Walaupun sembahyangnya khusyuk, apalagi kada khusyuk akhirnya kada diterima. Ini sebelum sembahyang gawiannya tobat daripada dosa-dosa itu. Pertama yang sering kali disebut di dalam hadis Rasulullah yang menyebabkan sembahyang kita ini kada kawat terangkat, musaramah. Musaramah ini artinya bermusuh-musuhan antara orang Islam kada betagur sapa lebih daripada 3 hari. Antara orang Islam kada betagur sapa, nah, bermusuh-musuhan lebih daripada 3 hari. Bermusuh-musuhan artinya lain lawan orang memusuhi. Ini sama, melawani. Orang memusuhi, kita melawani. Nah itu artinya musaramah. Di dalam ilmu saraf bila timbangannya musaramah itu timbangan mufa'alah itu kedua-duanya, maka musaramah saling membenci, saling mentiror, saling bertolak belakang, saling kada betaguran. Nah ini orang ini kalaunya sembahyang, sembahyangnya kada terangkat lagi pada sakilan pada kepalanya. Artinya apa? Kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bertobat. Sebelum tobat. Musaramah namanya. Yang kedua lagi, nang sembahyangnya kada diterima itu adalah imam nang makmumnya kada ketuju.
Maksudnya makmum kada katuju ini mayoritas. Mayoritas makmum itu kada katuju si fulan itu jadi imam. Tapi hendak kebesurung jadi imam. Nah, misal di masjid tuh orang 10, 7 nang kada katuju. Paling-paling 3 nang kada katuju, anak sidin juga nang katuju tuh paling. Orang lain kada nang katujunya. Nah sidin itu sembahyang kada diterima. Dan lagi yang ketiga yang sering disebut di dalam hadis, perempuan yang tidak mendapat ridha suaminya. Bini-bini istri nang kada ridha, kada diridai oleh suaminya. Sebulan kada diridai, sebulan itu sembahyangnya prai. Arti prai kada dapat pahala dari Allah, kada diterima oleh Allah. Salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ra'sihi shibra rajulun amma qauman wa hum lahu karihun wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit wa akhawani mutasarimani. 3 macam perkara ini yang sembahyangnya kada tak angkat, sekilan aja kada, apalagi sampai ke hadirat Allah. Orang jadi imam, makmumnya tadi kada katuju, perempuan nang lakinya benci, dan 2 saudara yang berbantah-bantahan. Jadi hendak sembahyang tobat dahulu itu. Amunnya ada bisa laki kawa dihubungi minta ridha lawan laki. Amunnya bertangkar lawan saudara tadi bebantah-bantahan. Amunnya orangnya ada di parak kawa didatangi, amunnya kada niat dalam hati sudah damai. Termasuk nang ditolak oleh Allah juga sembahyangnya, walaupun kayak apa sembahyangnya, adalah sahibu bid'ah. Seperti yang kita jelaskan malam Selasa tadi, orang yang punya bid'ah, punya yang atikat bid'ah, atau punya perilaku bid'ah. Nah orang ini pun ditolak juga oleh Allah. Orang yang memakan makanan haram, orang yang memakai pakaian haram, walaupun 1/10 daripada nilai pakaian itu terdapat daripada dana duit yang haram, Allah kada berkenan menerima. Jadi kalau hendak sembahyang, dilepas dulu kalau pakaian itu kita tahu ini adalah pakaian yang mengandung yang haram. Atau kita ada makan makanan yang haram, kita tobat. Kita tobat kepada Allah. Kita kada hendak lagi mengulangi, namun mencuntan ampun orang, kita atarakan barangnya, atau kita minta halal kepada ampunnya. Selama kita kada minta halal terhadap barang cuntanan yang kita makan itu, nah sembahyang kita masih kada berkenan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk lagi dalam hadis disebutkan gibah. Orang imbah menggibah, imbah menggibah sembahyang bertobat kada, apa kada, kada diterima Allah sembahyangnya. Sampai langit pertama aja ditolak oleh malaikat. Demikian pula orang yang namimah, orang yang anjur atar, orang yang sombong, orang yang ujub, orang yang durhaka kepada 2 orang tuanya, kalau kada minta ridha, itu amal sembahyangnya ditolak oleh Allah. Nah ini syarat sah. Dan banyak lagi dosa-dosa yang menyebabkan amal ditolak oleh Allah. Pemimpin, pemerintah yang zalim terhadap rakyatnya, orang-orang yang khianat terhadap amanahnya, orang-orang yang datang kepada dukun dan membenarkan apa yang dikata dukun, 40 hari amalnya ditolak oleh Allah. Nah, jadi syaratul kabul, syarat agar amal ibadah khususnya sembahyang diterima oleh Allah ini, pertama adalah tobat. Tobat. Makanya setiap sembahyang kita dianjurkan berwudu walaupun kada batal. Setiap hendak sembahyang dianjurkan berwudu walaupun kita kada batal, karena wudu itu adalah merupakan cerminan daripada tobat.
Kita membasuh tangan, kita berharap lawan Tuhan diampuni dosa di tangan. Kita baku kumur, kita minta lawan Tuhan diampuni dosa-dosa di muntung. Nah, sampai kepala batis dibasuh. Jadi wudhu itu sebenarnya adalah cerminan daripada tobat. Dan doa berwudhu pun apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku, hai Tuhan, minat tawwabin, termasuk orang yang tobat kepada Engkau, dan orang-orang yang suci. Itu bacaan imbah berwudhu, supaya wudhu ini bukan hanya membersihkan zahir, tapi membersihkan juga terhadap batin kita. Jadi sebelum sembahyang tobat. Yang kedua, sebelum sembahyang itu yang perlu lagi supaya diterima Tuhan sembahyang itu adalah ikhlas. Ikhlasnya andaknya sebelum sembahyang. Hendak sembahyang tuh kenapa garang dulu maka hendak sembahyang? Bila hendak sembahyang ini karena menjunjung perintah Allah, nah ngarannya ikhlas, hanya sembahyang. Nah, yang ketiga, hanyar yang pertama tadi tobat dilakukan sebelum sembahyang, ikhlas sebelum sembahyang, sampai terusnya ikhlas. Yang ketiga khusyuk. Nah, khusyuk itu adalah syarat untuk diterima Allah Subhanahu wa taala juga, khusyuk tadi. Nah, kehadiran hati, pemahaman, pengagungan, dan pelaksanaan salat dengan penuh harap dan ikhlas merupakan tiang dan ruh salat. Disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah menghadap kepada orang yang salat selama ia tidak menoleh. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan Malik. Lalu bagaimana kiranya dengan orang yang melakukan salat dengan hati lalai? Artinya di waktu kita sembahyang, Allah menghadapi kita dengan rahmatnya, dengan anugerahnya, selama kita kada berpaling daripadanya. Bila sudah kita menoleh, baik mata kita, baik anggota tubuh kita, nah itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling juga. Berpaling juga. Allah terus menghadapi kita selama kita menghadapinya. Kalau kita berpaling, Allah pun berpaling juga. Jadi para ulama mengatakan, sesudah kita tahu syarat sembahyang sah, syarat sembahyang supaya diterima apa, nang kada-kada pentingnya kita mengerjakan sesuatu nang menunjang supaya amal sembahyang itu diterima oleh Allah. Termasuk awal waktu sembahyang ini termasuk menunjang supaya ibadah sembahyang ini diterima Allah. Karena walaupun sembahyang kita kurang khusyuk, sembahyang kita kurang bagus adabnya, tapi karena kita di awal waktu itu Allah bisa mempertimbangkan. Termasuk lagi sembahyang berjamaah ini termasuk nang mendorong diterima oleh Allah. Dalam beberapa kitab fikih disebutkan bahwa salah satu kenapa hikmahnya sembahyang berjamaah itu disyariatkan, karena kaum muslimin ini iman, Islam dan kehusyuan itu berbeda-beda, kada sama tingkatannya, kemurniannya kada sama. Khusyuk kita lawan khusyuk si A si B itu kada sama. Nah, dengan adanya sembahyang berjamaah itu, maka kalau ada orang nang khusyuk, ini bisa menutupi kepada nang kurang khusyuk. Imam kayaknya kada kah? Pembelakangan kah? Pemukaan kah? Inya sembahyang khusyuk, ada yang di sekitarnya di masjid itu nang kada khusyuk, bisa ditutupi berkahnya sampai kepada nang kada khusyuk. Nah, jadi sembahyang berjamaah termasuk menunjang untuk diterima oleh Allah. Artinya membuat pertimbangan. Ini orangnya sembahyangnya khusyuk kada, sembahyangnya beradab kada, nah makruh banyak juga, tapi nya berjamaah. Nah, itu bisa lain lagi nilainya. Nah, menunjang lagi amal sembahyang ini diterima Allah, fi'lul masnunat,
wa tarkul makruhat. Nah, fi'lul masnunat memperbuat nang sunat-sunatnya, baik nang qablas salah sebelum sembahyang, wa fis salah nang dalam sembahyang, wa ba'das salah nang sesudah sembahyang. Sunat sembahyang nang sebelum sembahyang napa? Macam azan, qamat, itu sunat. Itu pertimbangan juga oleh Allah kaina. Nang dalam sembahyang sunatnya makin banyak lagi. Dan sesudah sembahyang pun ada juga sunat-sunatnya. Jam kita sembahyang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu kita beristighfar 3 kali, itu sunat sesudah sembahyang. Itu pun bisa menutupi kekurangan yang ada di dalam sembahyang. Nah, yang keempat, tarakul makruhat, meninggalkan yang makruh dalam sembahyang. Itu pun menunjang juga untuk diterima Allah sembahyang itu. Dalam sebuah hadis pula disebutkan bahwa jika seseorang hamba menunaikan salat, maka Allah mengangkat hijab antara dia dengan hambanya, menghadapinya dengan wajahnya yang mulia. Tentu sembahyang nang bagus, sembahyang nang sempurna. Orang nang sembahyangnya bagus, sembahyang yang sempurna, Allah angkat hijab, dinding. Para malaikat berdiri berbaris dari kedua pundaknya hingga ke angkasa. Mereka salat bersamanya dan mengaminkan doanya. Kebaikan tercurah kepadanya mulai dari awan di langit hingga ke ubun-ubun. Jika orang yang sedang bermunajat itu mengetahui kepada siapa dia sedang bermunajat, niscaya dia tidak akan berpaling darinya. Pintu-pintu langit terbuka bagi orang-orang yang salat, dan Allah membanggakan kesungguhan mereka. Allah banggakan kepada para malaikat. Ini orang yang sembahyang itu. Dalam kitab At-Taurat tertulis, wahai anak Adam, jangan merasa lemah untuk salat dan menangis di hadapanku, karena aku adalah Allah yang sangat dekat dengan kalian, dan dalam kegaiban kalian akan melihat cahaya. Dikatakan bahwa jika seorang hamba melakukan salat 2 rakaat, maka 10.000 jenis malaikat yang tiap jenisnya terdiri dari 10.000 malaikat akan merasa heran dan takjub, dan Allah membanggakannya di hadapan 100.000 malaikat. Nah, ini orang-orang yang sembahyangnya tentu yang bagus, yang khusyuk tadi. Renungkanlah wahyu Allah Ta'ala berikut, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Ini surat Al-Mu'minun mulai 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, ujar Tuhan. Beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman yang macam apa yang disebut Tuhan beruntung itu? Pertama, alladzina hum bi salatihim khashi'un, yang mana mereka itu dalam sembahyangnya khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang mereka itu daripada hal-hal yang diharamkan mereka berpaling. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka itu menunaikan, melaksanakan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluan mereka daripada hal-hal yang tidak halal. Menjaga kemaluan, memelihara kemaluan daripada hal-hal yang diharamkan Allah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang-orang yang menunaikan amanah mereka, baik amanah mereka yang dari Allah atau amanah sesama manusia.
walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara sembahyang mereka. Nah, itu yang disebut Tuhan beruntung tadi. Balasannya apa? Ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdaus, yang mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Firdaus ini a'lal jinan, surga yang paling tinggi. Imbah firdaus itu aras Allah Ta'ala aja lagi. Jadi surga yang paling tinggi adalah surga firdaus. Itu akan ditempati oleh orang-orang yang beriman, yang punya sifat demikian tadi. Dalam kitab Jami' Asbabil Khairat karangan Muhammad bin Abdullah bin As'ad al-Imrani, diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mathalu hadzal din kamathalis syajaratil musmirah fil hadiqah, al-iman asluha was-salatu imaduha was-siyamu far'uha waz-zakatu nama'uha wal jihadu sanamuha wa husnul khuluq samaruha." Agama ini seperti sebatang pohon yang berbuah di dalam kebun. Akarnya adalah iman. Batangnya adalah salat. Rantingnya adalah puasa. Pertumbuhannya adalah zakat. Bungkulnya adalah jihad. Dan buahnya adalah budi pekerti yang baik. Dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa wal kaffu an maharimillah samaruha, buahnya itu agama adalah kemampuan untuk menjaga, mencegah diri dari hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Dalam kitab itu juga disebutkan sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Min uqubatil mutahawin bis salah an turfa'a barakatu umrihi wa rizkihi wa simas salihin min wajhihi wa la yuqbalu fi du'a'us salihin wa la yuqbalu du'a'uhu wa la yu'jaru ala amalih wa yamutu atshana ja'i'a dhalila wa yadiku qabruhu wa yuzlim wa la yanzurullah ilaih wa la yuzakkihi wa lahu azabun alim." Di antara siksa yang diberikan kepada orang yang merimihkan salat. Pengertian merimihkan salat ini macam-macam. Orang nang kada sembahyang itu sudah nyata merimihkan salat. Orang yang sengaja mengeluarkan sembahyang dari waktunya termasuk merimihkan salat. Orang yang sembahyang kada hati-hati sehingga kada sempurna rukunnya, itu termasuk merimihkan salat. Orang yang kada ada hendak berusaha agar sembahyang itu diterima Allah, termasuk merimihkan salat. Jadi macam-macam pengertian merimihkan salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu di Masjid Nabawi, beliau melihat ada seorang sembahyang. Tuntung sembahyang, orang itu suruh Nabi ulangi sembahyang. Suruh Nabi lagi, tuntung sembahyang, ya Nabi ulangi lagi sembahyang. Sembahyang lagi, tuntung ulangi, ya Nabi lagi sembahyang ikam. Beberapa kali, akhirnya kenapa garang wahai Rasulullah? Maka disuruh ulang-ulang sembahyang ulun ini. Ujar Nabi, sembahyang ikam itu kada sempurna rukunnya, sujudnya kada sempurna, rukunya kada sempurna, artinya tumakninahnya kada bagus. Nah, rukunya keancapan, sujudnya keancapan, i'tidalnya keancapan, sehingga ibarat bacaan itu kada bebuku beruas lagi. Ini termasuk memperinting salat ngarannya. Ada lagi diriwayatkan dalam kitab Al-Kabair. Nah, di situ disebutkan seorang laki-laki sembahyang dilihat oleh Rasulullah sembahyang, tuntung sembahyang, ulangi je Nabi sembahyang ikam. Ulanginya, tuntung, je Nabi ulangi sembahyang itu lagi, ulanginya pula,
sampai beberapa kali. Kenapa garang berulang-ulang sembahyang wahai Rasulullah? Ujar Nabi, itu pakaian ikam itu nah limpua buku lali. Laki-laki nih, nah sembahyang laki-laki. Gamis ikam tuh limpua buku lali. Salawar kasabah aja tapi limpua buku lali tapa air, artinya ujar Nabi, Allah kada menerima orang yang sembahyang pakaiannya itu laki-laki itu pakaiannya limpua buku lali ini. Nah itu termasuk juga syarat diterima sembahyang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah orang yang memperinting sembahyangku diterima kakada asa sembahyang aja itu ngarannya mutahawin bis shalah. Yang penting sembahyang terima kakada, karena kalau kita punya prinsip demikian kita memperinting dengan sembahyang. Di antara siksa yang diberikan kepada orang yang meremehkan salat adalah sebagai berikut: dicabut keberkahan umur dan rezekinya. Umurnya kada berberkah. Artinya umur kada berberkah itu kayak apa? Umurnya itu banyak kosongnya daripada kebaikan. Umurnya itu lebih banyak dosanya daripada kebaikan. Itu ngarannya umur nang kada berberkah. Rezekinya kada berberkah. Rezeki nang kada berberkah kayak apa? Rezeki nang membawa kita kepada maksiat. Duit di kantong, duitnya nak maksiat dia mulanjakan. Nah itu duit nang kada berberkah. Ada pakaian, bila memakai baju ini tang hendak model maksiat aja gawin, itu baju kada ada berkahnya. Nah, orang yang meremehkan sembahyang tadi dicabut Allah berkah rezeki dan umurnya. Dihilangkan tanda-tanda kesalihan dari wajahnya. Dan kaum salihin, doa kaum salihin untuknya dan doanya sendiri tidak diterima. Orang-orang nang salih tu mendoakan inya kada mampan. Kan orang-orang salih itu berdoa, Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidina wa li ikhwanina, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami. Jirannya kada sembahyang kada mampan doanya, kada taumpat nih itu. Lagi orang-orang salihin berdoa, doa haul, sampaikan pahala ini kepada tetangga-tetangga kami. Tetangganya kada sembahyang, kada sangkut di doa itu. Tetangganya meremehkan salat, kada sangkut dalam doa itu. Doa kaum salihin untuknya dan doanya sendiri tidak diterima. Meremehkan salat. Amalnya tidak diberi pahala, dia akan mati dalam keadaan haus, lapar, hina, dan kuburnya akan menjadi sempit dan gelap. Allah tidak akan memandang dan menyucikannya, dan ia akan memperoleh siksa yang pedih. Nah, orang-orang yang meremehkan sembahyang itu. Nah, kemudian puasa, zakat, dan haji. Dalam zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة.